Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian dari jangka sorong atau vernier kaliper, ataupun sering dikenal dengan nama skemat. Yang pertama, yang bagian ini namanya rahang luar. Yang ini namanya rahang tetap. Ini rahang geser. Karena yang ini yang bergeser, yang ini dia tetap. Rahang luar ini terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Rahang luar memiliki fungsi untuk mengukur diameter luar dan dimensi luar atau sisi bagian luar sebuah benda, misal panjang, lebar, tebal sebuah benda kerja. Jadi dia fungsinya dia untuk mengukur begini ya teman-teman ya. Nah, dia yang diukur bagian-bagian luarnya ya. Inilah fungsi dari rahang luar. Jadi di dalam video ini kita akan belajar mengenal bagian-bagiannya aja dulu ya teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, yang ini namanya rahang dalam. Ya, yang ini tetap namanya rahang tetap. Yang ini rahang geser ya. Rahang dalam geser. Jadi rahang dalam ini terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Rahang dapat memiliki fungsi untuk mengukur diameter dalam dan dimensi bagian dalam atau sisi bagian dalam sebuah benda berlubang, seperti diameter dalam pipa, panjang dan lebar kotak, dan lain-lain. Contohnya untuk ngukur-ngukur dalam bearing kayak gini ya teman-teman ya, diameter dalamnya. Jadi fungsinya dia buat ngukur kayak gini yang bagian dalam ya. Dan bisa juga untuk mengukur bagian dalam botol minum ini bisa. Terus ada lagi namanya tangkai ukur kedalaman. Ini dia. Ini namanya tangkai ukur kedalaman. Fungsinya buat mengukur kedalaman. Jadi seperti namanya, bagian ini mempunyai fungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Selain itu, bagian ini juga bisa digunakan untuk mengukur tinggi sebuah benda. Kita kasih contoh ya teman-teman ya. Ini ada tutup tip X. Jadi ini kita gini kan. Kita
ukurannya ya inilah dia teman-teman ya. Bisa juga untuk mengukur kedalaman sebuah cangkir. Terus yang ini, kalau yang ini namanya nih ya, yang ini ya teman-teman ya. Kalau yang ini namanya skala utama sentimeter. Skala utama sentimeter ini dia dalam bentuk satuan sentimeter, memiliki fungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk sentimeter, karena ini ditandai dengan satuan sentimeter. Kalau yang di atasnya ini namanya skala utama inci. Nah, jadi yang ini dia 1 inci, 2 inci, 3 inci, 4 inci dan seterusnya. Kalau yang ini namanya dia skala nonius. Nah, karena yang ini senti, yang ini dia skala nonius milimeter. Nah, ini dia jadi perhitungannya 0,05. Kalau yang ini skala nonius inci. Kalau skala nonius milimeter ini berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk milimeter, memberikan pengukuran interpolasi hingga 0,05 mm. Kalau yang di atasnya ini tadi, ini skala nonius inci. Skala nonius dalam bentuk inci berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk inci. Kalau ini fungsinya, ini namanya skrup ibu jari. Nah, kenapa dibilang skrup ibu jari? Karena dia digeser-geser pakai ibu jari. Nah, skrup ibu jari ini terletak di bagian bawah skala vernier. Ya, skala vernier inilah dia teman-teman. Berfungsi untuk memberikan pegangan bagi pengguna untuk menggeser rahang gerak dengan mudah dan mengatur posisi rahang serta tangkai ukur kedalaman agar tetap menjaga pegangan yang kuat
pada benda yang diukur. Jadi kalau mau mengukur kedalaman pun yang digeser tetap ini juga ya teman-teman. Untuk pegangan biar enak dengan gesernya, ini aja digeser-geser gini. Pakai ibu jari digini-gini kan. Enak dengan gesernya. Dan ini karena jangka sorong kita nih yang murahan atau yang hau-hau, dia nggak ada apanya sini. Biasa di sini ada yang namanya skrup pengunci, dia modelnya bulat. Jadi kalau misalnya kita udah ngukur benda kerja, misalnya udah kita ukur ya kayak gini kan, posisi kejepit, di sini kita kunci agar jangka sorong ini nggak bergeser ke sana kemari kan gitu. Jadi dia ukurannya tetap akurat, tidak tergeser-geser gitulah. Jadi ini tadi sedikit ulasan mengenai bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya ya. Semoga bisa menambah wawasan pengetahuan kita semua. Dan biasanya di sini ada yang namanya skrup pengunci. Pas di bagian sini. Karena punya kita nih yang biasa-biasa aja jangka sorongnya, jadi dia tidak ada. Jadi fungsi skrup pengunci ini untuk mengunci benda kerja sewaktu kita mengukurnya agar tidak bergeser. Contoh seperti ini. Kita udah kita ukur, udah kita jepit begini, lalu di sini kita kunci, ada seperti baut gitu kan. Baru kita lepas, jadi dia nggak gerak-gerak, tidak bergeser ke sana dan kemari. Jadi untuk hari ini kita belajarnya tentang pengenalan jangka sorong, bagian-bagian jangka sorong atau vernier caliper, atau orang anak-anak PKL biasa, orang-orang bengkel biasa menyebutnya skemat. Kalau vernier caliper biasa orang bule yang sering bilang itu. Jadi untuk kedepannya kita akan belajar bagaimana cara membaca perhitungan skala nonius milimeter sentimeter ya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita membaca skala inci. Kebetulan punya kita ini skala milimeternya 0,05 mm. Kalau skala incinya ini 1/128 ya. Mungkin cukup sampai di sini aja perkenalan mengenai jangka sorong ini ya teman-teman ya. Itu tadi sedikit ulasan mengenai bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya. Semoga bisa menambah wawasan pengetahuan kita semua. Bila terdapat kesalahan dalam pembahasan, mohon saran perbaikannya. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa ya, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.